Apa? Gimana Bu? Ke sini? Enggak, Bapak ngelewatin jok ya tadi Bapak? Enggak. Udah mana? Ke sini? Saya nggak mau. Helmnya ada? Ada. Mau deh helm Ibu? Iya. Di pantai. Aduh, lewat situ. Ya udah deh, saya nggak mau deh. Wow. Kenapa Bu? Astagfirullah. Jadi ibu-ibu ini tidak mau duduk di motor driver ojol ini karena driver ojolnya melangkahi tempat duduknya, melangkahi joknya. Coba kita lihat lagi ya. Saya nggak mau. Helmnya ada? Ada. Mau deh Nah, helm? ini mau ngambil helm, jadi drivernya turun dulu. Tapi ketika turun melangkahi tempat duduk. Di pantai. Tuh. Aduh, lewat situ. Ya udah deh, saya nggak mau. Aduh, lewat situ. Ya udah deh katanya. Saya nggak mau gitu. Lihat nih ya. Bu. Iya. Ulang lagi. Di pantai. Aduh, lewat situ. Ya udah deh, saya nggak mau deh. Aduh, lewat situ saya nggak mau deh. Helmnya ada? Lihat nih. Ada. Mau deh helm Ibu? Iya. Di pantai. Aduh, lewat situ. Ya udah deh, saya nggak mau deh. Wow. Kenapa Bu? Astagfirullah. Bingung, ojolnya bingung. Kenapa nggak mau? Emang salahnya saya di mana Bu? Emang salah saya di mana? Bingung. Ojolnya Ini bingung. kan lebih sopan saya ini ya helmnya di dalam bersih. Ya kan ini kadang susah Bu ini tuh. Iyalah, susah. Emang gini, emang motornya kayak gini Bu. Turun dari depan ya susah. Kalau kita turun dari motor ya ngelangkahi joknya pasti. Itu semua orang kalau turun dari motor emang gini Bu. Begitu memang. Ya, tapi ibu-ibunya ini nggak mau. Aturannya dari mana? Kan kalau dari turun dari motor harus begitu, gimana? Ya udah batalin aja, Ibu gak bakal dapat driver lagi kalau gitu mah. Ibu gak menghargai driver. Kasihan drivernya, udah jauh-jauh datang ke situ. Ini dari ojol Udah dibatalin Indra. belum? Batalin lah Bu dulu. Ini saya mau tarik lagi. Ibu kalau sikapnya gitu gak bakalan dapat driver. Oke, itu videonya. Jadi ibu-ibu ini nggak mau naik ke motor ojol ini karena joknya dilangkahin, tempat duduknya dilangkahin. Tadi di sini ya, kita ulang lagi coba ya. Enggak, Bapak ngelewatin jok ya tadi Bapak? Enggak. Udah mana? Saya nggak mau. Helmnya ada? Ada. Mau deh helm Ibu? Iya. Ini mau ngambil helm, makanya ojolnya turun. Di pantai. Aduh, lewat situ. Tuh, karena dilangkahin akhirnya nggak mau. Tapi saya nggak tahu secara pasti ya, apakah memang benar ibu-ibu ini jamaah LDII atau bukan. Wajar saja banyak orang yang mengaitkan ibu-ibu tersebut dengan LDII karena informasi yang beredar luas di masyarakat, jamaah LDII itu sangat tinggi sekali rasa was-wasnya kepada sesuatu yang mereka anggap najis. Padahal itu bukan hal najis ya, tetapi mereka memang rasa was-wasnya tinggi banget sampai berlebihan. Bahkan isunya kalau ada orang lain di luar jamaah LDII sholat di masjid mereka, masjidnya dipel, itu bekas injakan kakinya, bekas duduknya. Bener nggak sih masjid kalau kita sholat di sana dipel tuh ada yang Sebenarnya kalau itu secara ajaran enggak. enggak ya secara ajaran Enggak. Tapi ini ada kaitannya dengan ajaran. Kenapa? Jadi di sana itu diajarkan cara bersuci yang berlebih-lebihan. Nah, sehingga kalau kita jumpai warganya itu banyak yang kena was-was. Terus dibikin image bahwa orang luar itu nggak bisa bersuci. Oh, di luar LDI itu nggak bisa makanya bersuci. dari sini ada sebagian dari jamaahnya terutama kalau lihat ada orang luar masuk masjidnya keadaan kakinya basah itu merinding, Pak. Merinding. Nah, kemungkinan itu sampai dipel. Nah, ada yang dulu-dulu tuh yang parah-parah itu was-wasnya parah itu misalnya naik bis itu bawa koran, duduk di atas koran. Ada yang jemurannya diangkatkan tetangganya marah-marah. Itu efek dari itu. Ketika itu tetangga Islam jamaah ini lagi menjemur baju. Kemudian mereka pergi ke daerah mana. Nah, terus saat itu udah mau hujan.
pas udah mau hujan bajunya ini diangkat oleh tetangga itu, diangkat tujuannya untuk membantu gitu. Nah, ketika tetangganya yang Islam jamaah ini datang, dia kaget, loh kok bajunya udah diangkat, yang ngangkat siapa? Nah, terus bapak itu ngomong, saya yang ngangkat. Ya karena merasa bahwasannya yang ngangkat ini adalah orang luar ya, yang dianggap kafir, maka cucian itu diambil lagi terus dimasukin ke tempat cucian. Loh kenapa pak? Kok malah dimasukin lagi? Najis itu, udah kena najis itu. Berarti bukan isapan jempol dong bang, tentang masalah informasi Islam jamaah itu mengkafir-kafirkan orang. Saya sendiri yang ngalamin. Saya sendiri sebagai pelakunya. Banyak video kesaksian dari mantan LDII yang mengatakan bahwa memang di ajaran LDII itu terlalu berlebihan dalam perkara menganggap sesuatu najis gitu ya. Bahkan orang di luar golongan mereka pun dikatakan najis, dikatakan kafir. Kalau anaknya main di luar, kemudian pulang ke rumah dimasukkan ke jeding. Tahu jeding nggak? Karena meragukan, jangan-jangan ada najis, kemudian keluar baru suci. Sampai depan mereka terkadang ada keran, setiap dari mana-mana harus cuci dulu semuanya. Subhanallah. Ini dari mana ajaran seperti ini? Ini semua dari syaitan. Ini karena kebodohan. Islam jamaah yang mengkafir-kafirkan orang di luarnya semua bahlul ya. Karena bodoh punya fikih seperti ini. Ya. Kebodohan, kasihan. Ditipu oleh pemimpin-pemimpin mereka, kasihan. Uang mereka dihabisin oleh pemimpin-pimpinnya, dijanjikan surga, di luar kelompok mereka dianggap kafir. Sampai kapan, wahai kalian pemimpin Islam jamaah, mau begini, mau kumpulin dosa? Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, aliran LDII itu seperti apa? Dulu namanya Darul Islam, lalu berubah menjadi Islam Sejati, lalu berubah menjadi Lemkari, lalu berubah menjadi LDII. Isinya itu saja. Di antara yang dituduhkan kepada mereka adalah bahwa mereka meyakini di luar mereka itu berarti kafir, najis. Berdasarkan ayat Quran, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Makanya muncul isu di tengah masyarakat, kalau kita bertamu ke rumah mereka, nanti bekas tempat duduk kita akan dipelnya, karena kita dianggapnya seperti najis, seperti anjing babi, seperti kotoran. Nah sekarang mereka sudah mengaku ke Majelis Ulama Indonesia bahwa kami ini sudah tobat. LDII di bawah pengawasan pembinaan MUI, itu tertulis Lembaga Dakwah Islam Indonesia di bawah pengawasan MUI. Betul apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Dulu memang ajaran LDII ini pernah sampai viral banget ya. Makanya MUI mengambil sebuah tindakan, tapi pada akhirnya LDII ini tidak ditutup, LDII tidak dibubarkan, melainkan dibimbing, dibina di bawah pengawasan MUI. Saya juga nggak paham kenapa nggak ditutup, kenapa nggak dibubarkan ya. Tetapi kabarnya kan sudah dibimbing oleh pihak MUI ya. Semoga orang-orang LDII kembali kepada jalan yang benar lah ya.